Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru teman-teman semua? Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar saya ini ada judulnya konversi soal format Excel ke Google Form. Saya ngerekam ini di lab multimedia. Ada Pak Ali di sini suasana dingin banget. Ya Pak Ali ya. Pak Ali bersuara dong biar kerekam dikit. Ah, itu. Jadi ini khusus dibikin buat Bapak Ibu yang pengen bikin soal US BK di Google Form dengan cara yang lebih cepat. Kalau kita masukin satu-satu kan susah juga tuh ngetiknya. Misalkan seperti ini. Seperti kita masuk ke, wow, ini lambat nih gerakannya. Nah, kalau kita masuk ke Google Drive terus membuat form seperti ini, itu kalau satu-satu kan ngisi datanya A B C D E-nya dibikin, itu kan lama. Alangkah enaknya kalau bisa impor ekspor dari file kan ketik. Nah, itu sangat memungkinkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu dengan tambahan add-on yang ada di um, G Suite punya kita nih, SMA Lazuardi, itu Bapak Ibu bisa bisa menggunakan beberapa fitur yang sudah saya install ada di sini nih, di add-onnya ya. Di sini salah satunya adalah Form Builder. Dengan Form Builder ini Bapak Ibu bisa upload soal dalam beberapa format. Dalam 3 format sih sebenarnya, nggak beberapa. Dalam 3 format. Jadi kalau add-on ini diklik, Form Builder diklik, nah ada 4 format soal yang bisa kita buat. Ini lucu nih, ada format Google Form untuk diimpor ke Google Form juga. Lucu, ngapain juga dipakai ya. Nah, Google Sheet nih Excel ya, Excel. Terus Google Docs sama Google Slide. Oke, saya akan pecah videonya menjadi 3 video. Video yang sekarang ini cara bikin di Excel, lalu dimasukin ke Google Sheet, dari Google Sheet diimport ke sini. Nah, seperti itu. Kita pelajari dulu cara bikin formatnya, jangan cara importnya dulu. Cara importnya sangat gampang, Bapak Ibu, hanya beberapa settingan. Nanti ada video khususnya biar nggak terlalu panjang. Biar videonya dipecah-pecah gitu ya. Jadi beberapa video biar uploadnya juga nggak kelamaan. Jadi sambil nunggu ini upload, saya bisa ngerjain bikin video yang lain. Ini karena waktu sangat 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 mepet gitu ya. Ya saya balik lagi ke Excel, ke file Excel. Nah ini saya udah kasih judul, saya udah bikin di situ schooltext.com. Bapak Ibu nggak perlu ke cooltext.com nih, hanya saya buat thumbnail di YouTube-nya aja. Ya ini saya hapus, saya sembunyiin. Nah formatnya kira-kira kayak begini Bapak Ibu kalau bikin di Excel. Saya zoom dikit ya. Jadi dia ada terdiri dari kolom S, no. Bapak Ibu nanti nggak usah bikin file Excel-nya dari ulang. Ini file ini udah ada nanti di Classroom. Di Classroom udah ada, Bapak Ibu tinggal download, terus tinggal isi nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Ini kayak header-headernya ini nggak usah bikin lagi. Saya hanya ngejelasin aja di sini. S-no ini buat nomor, dia nggak akan masuk ke form, tapi buat tanda kita aja, buat menandai kita udah berapa nomor nih bikin soal. Terus field atau question ini buat buat pertanyaannya, buat bagian di sini nih buat pertanyaan, buat pertanyaan-pertanyaannya. Bisa nggak pertanyaannya mengandung gambar? Saya udah nyoba, Bapak Ibu, itulah kelemahannya. Nggak bisa. Jadi gambarnya nanti saya pandu lagi manual pas udah masuk ke form. Nah, jadi soal-soalnya ada di sini. Gimana kalau soalnya mengandung equation atau apa? Ntar ada lagi caranya. Nah, field atau question ini untuk seperti itu. Bisa juga diisi bukan untuk soal nih, contoh. Untuk di form kan suka ada header gitu ya. Ada section. Nah, ini untuk section. Nah, terus tipenya. Tipenya ini pertanyaan ini, tipenya adalah apa? Pilihan ganda atau sebuah section atau soal berbentuk checkbox, drop down, apa lagi ya? Paragraf, isian singkat. Nah, kayak gitu. Jadi yang merah ini saya sengaja bikin buat tanda bahwa ini tuh bisa diisi dengan yang merah ini. Pilih salah satu gitu ya. Nah, kalau required ini untuk diisi kalau nggak true ya false. Nanti saya jelasin required buat apa. Required tuh buat contohnya kalau
ini harus keisi dulu, baru bisa ngejawab yang ini. Nah, itu gunanya required, dikasih kata true. Kalau ini, eh, opsinya bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga bisa, Bapak Ibu tinggal tambahin. Kalau mau 4 gimana? Ya udah, hapus aja nih sebenarnya, ini tinggal dihapus ininya. Dihapus, klik kanan delete gitu. Bisa gitu. Saya undo ya, Ctrl Z. Nah, kalau poinnya tuh nilai. Jadi soal yang ini nilainya berapa? Boleh nggak ada soal tertentu yang bacaannya panjang, poinnya beda, digedein? Boleh lah, nggak ada yang larang. Tanya Bu Verda kalau untuk lebih detailnya. Kayak seperti itu. Saya ratain semua satu, misalkan di sini. Oke. Eh, Sebelum saya lanjutin yang ini, saya kasih tahu dulu kali ya, biar Bapak Ibu downloadnya caranya gimana nih, download file Excel ini yang dari Classroom. Oke, saya balik ke sini, ke Classroom. Balik ke Classroom. Nah, Bapak Ibu kalau udah masuk ke Classroom, akan bisa ngeliat ini nih, Classroom kita nih. Ya, di Classroom kita ini, namanya Classroom pelajaran belajar CBT dan digitalisasi. Tuh ada beberapa materi di sini yang bisa Bapak Ibu lihat, yang kita pernah pelajari dulu-dulu nih, yang ini ya. Ada banyak lah, tapi kita nggak fokus ke situ, kita fokus ke ini, membuat ke topik ini nih, membuat soal di Google Form. Ini dia. Di sini ada detailnya kita ngapain aja di sini. Nah, di sini harusnya ada link video ya, karena ini ngerekamnya supaya videonya masuk sini, jadi videonya belum ada. Ini loh video yang sekarang lagi saya ngomong. Iya. Terus, nah ini yang tadi saya bilang ada template soal Excel. Nah ini filenya nih. Ini tanda icon untuk file Excel. Ini tanda icon atau thumbnails untuk file Google Slide atau PowerPoint. Ini Google Docs kayak Microsoft Word. Kalau ini yang masih file Microsoft Word asli, belum diubah jadi Google Docs. Ya, ini nanti dibahas yang ini nih. Nanti di video yang lain. Sekarang yang ini dulu. Ya, kita klik ini Bapak Ibu. Klik. Begitu diklik, nggak bisa langsung di-download, harus diklik dulu. Jadi, saya ulang. Tadi ini diklik, terbukalah tab baru seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh ini langsung di rename, ngerjain di sini boleh. Berarti butuh internet ya. Internet butuh nyambung terus Bapak Ibu kalau begini. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak mau seperti itu. Bapak Ibu mau download dulu baru nanti upload lagi. Gitu ya. Ya sudah, kalau mau seperti itu klik file, terus pilih mana dia download. Nah, ini dia download. Di download jadi file apa? Ada pilihannya lagi tuh. Download jadi file XLSX. Oh ya Bapak Ibu, konvensinya kalau di video tutorial saya ini, tolong diperhatikan di mana mau saya bergerak-gerak. Maksudnya biar fokus, jangan sampai matanya ke sana. Ikutinlah gerakan mouse saya, jadi biar fokusnya ke situ. Oke, dilanjut. Ya, kalau kita klik yang ini download terus pilih Microsoft Excel dalam kurung XLSX, nanti kita akan ngedownload file Excel-nya. Nah, lihat tuh. Ini karena saya pakai Chrome, tanda-tanda downloadnya nggak ketahuan, tapi di sini ada garis-garis dan ini tuh hasilnya. Begitu dapat ini hasilnya, kita klik panah kecil ini nih, terus show in folder. Nah, begitu show in folder, kita tungguin beberapa saat. Nah, muncul foldernya. Ini dia nih filenya. Dapat filenya, langsung pindahin Bapak Ibu, diklik kanan cut, pindahin ke folder kerjaan Bapak Ibu. Di mana biasanya kan rapi itu Bapak Ibu, di cut aja langsung. Terus ininya close lagi nggak apa-apa. Terus saya kebetulan udah siapin folder buat saya nampung nih. Tuh contoh soal. Saya paste di sini. Kayak gitu. Udah. Karena saya sebelumnya udah ngedownload, jadi minta di replace. Ya udah, sisanya Bapak Ibu udah tahu ya. Saya close aja. Nah, ini dia filenya. Tuh. Saya zoom dikit ya. Ya, ini di zoomnya pakai CTRL sama scroll Bapak Ibu ya. CTRL scroll.
Nah ini udah, akhirnya saya klik-klik. Mau di rename dulu Bapak Ibu boleh tuh. Misalkan gini, soal USBK geografi, misalkan soal USBK kimia gitu. 2020 udah. Habis di rename baru diklik-klik. Nah, begitu diklik-klik hasilnya seperti ini kan. Hasilnya seperti ini. eh Udah, tinggal tambahin soal. Oke, kita sekarang cobain gimana cara nambahin soal. Cara nambahin soal tinggal di insert aja nih, klik kanan, insert. Nah, terus udah. Yang ini biarin nanti dihapus saja. Ini yang penting ada tempat kosong. Emang kenapa kalau insertnya di sini? Klik kanan, insert. Ya jadi ya bisa deh. Nah, ya udah di sini boleh. Saya undo aja ya. Klik kanan, insert. Nah, tuh. Tambahin deh soalnya. Nah, mungkin nih nomor 5 misalkan soalnya misalkan saya ambil dari sini misalkan nih. Saya kebetulan tadi udah nyiapin soal. Jadi Bapak Ibu tinggal dicopas ke sini dari soal Microsoft Word yang Bapak Ibu punya. Oh ya Bapak Ibu, sambil nunggu ini loading, Bapak Ibu juga bisa bikin, nanti saya juga di video yang lain ada bikin file format Microsoft Word untuk dimasukin ke Google Form. Untuk dikonversi ke Google Form. Nah, ini kebetulan saya tadi udah nyiapin. Wah, filenya pindah lagi. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia filenya nih. Nah, ini filenya, saya klik-klik. Bapak Ibu mungkin videonya nih nanti ada kelamaan. Tinggal dicepetin aja ya, enaknya video kan gitu. Cepetin aja. Kalau kelamaan atau apa, buat Bapak Ibu yang muda-muda mungkin lebih gercep gitu ya. Ya udah cepet-cepetin aja, dicepetin. Kalau yang kelambatan dicepetin. Kalau yang kecepetan diulang-ulang gitu aja. Nah, ini udah contoh. Ini sebenarnya contoh file format Microsoft Word nih Bapak Ibu. Oke, anggaplah ini ceritanya mau saya mau dicopas ke Excel. Ya udah, nih soalnya kan ini misalkan. Soalnya ini saya copy, pindah ke Excel. Pindah cepatnya tuh ALT sama tab ya Bapak Ibu. ALT sama tab. Atau diklik lah ininya boleh. Nah, saya paste ke sini. Klik kanan, paste. Jadi klik-klik dulu, baru paste. Kayak gitu. Jadi panjang kayak gitu. Jadi panjang sampai keluar-luar. Gimana kalau kita format seperti ini Bapak Ibu? Kita klik kanan, format cell, kita wrap. Jadi dia tuh kalau kepenuhan kebungkus gitu. Text, sorry di alignment, nih wrap text tuh ya, wrap text. Dah, terus kita giniin, kita klik-klik di sini nih, klik-klik. Nah, tuh kan jadi gitu. Nah, ini nomornya jelek banget nih, jadi di bawah gini. Kita rapin dikit lah. Klik kanan, format, cell, alignment-nya jangan bottom nih, top. Terus, oke. Nah, kan gitu enak tuh dilihatnya tuh. Nah, ini juga saya klik kanan lagi, format cell. Tuh, bottom. Kita pakai top aja, gitu ya. Oke. Nah, kan lebih gimana ya, rapi gitu. Kalau perlu semua kita gituin tuh. Kita format lagi. Saya lupa di format seperti itu. Lupa. Nah, sekarang aja nih. Klik kanan, format cells, top. Secara horizontal, left. Dah. Maksudnya biar rapi, ininya lurus, ininya lurus, ininya lurus gitu. Oh, ininya rata. Ininya rata kanan aja ya. Ininya rata kanan nih. Dah, gitu. Nah, oke, terus nah ini kan soalnya udah. Terus balik lagi ke yang tadi Word. Nah, ini dia. Masalahnya itu sih Bapak Ibu, kalau bikin di Excel, kelebihannya di Excel apa? Itu ya nih 70, 35, 15, 10. 70, 35, 15, 10.
Terus, nah, kalau yang format Word kan untuk nentuin kunci jawabannya gampang Bapak Ibu nih. Yang dicetak tebel, itu kunci jawabannya Bapak Ibu. Tuh beda kan? Bold nih. Beda. Ini kunci jawabannya. Kalau yang di Excel, kunci jawaban untuk semua nomor itu harus di kolom yang sama. Ya, berarti ini 35. Saya ulang ya. Jawabannya kan 35. Berarti 35 harusnya di sini. Kenapa begitu? Karena nanti di pas kita upload, kita akan nentuin kunci jawabannya kita tentukan di kolom ini, di kolom option 1. Option 1 nih. Atau bisa juga di belakang sih. Kunci jawabannya di belakang. Selalu di belakang. Ya udah berarti ini 35-nya di belakang. 35 gitu. Misalkan nih tadi apa nih? Ada apa aja sih tuh? 70, 35, 15, 10, 20. Oh ini 20 nih. Ini 20. Nah, nanti pun kalau udah di form kan ini diacak-acak Bapak Ibu. Diacak-acak lagi. Ya, nggak mungkin ini jadi A, B, C, D, E, ini jadi E terus enggak lah. Ini akan diacak-acak gitu. Tapi tetap dia akan jadi kunci. 35 ini akan jadi kunci, kunci jawaban gitu. Nentuin kunci jawabannya di mana kalau yang file Excel? Nanti ketika diupload ke Google Form ketika dikonversi. Udah, misalkan seperti itu. Nah, oh yang ini kunci jawabannya di belakang nih. Saya pindahin dulu deh ke belakang. Nah, nah yang ini soalnya ngasal banget nih. Oh yang ini nih, saya coba kemarin pilih gambar kucing yang paling tepat. Maksudnya dipikir tuh dia nggak ada dokumentasinya, jadi Bapak Ibu untuk kita akan menggunakan form builder nanti Bapak Ibu. Form builder. Ternyata form builder itu nggak bisa mengupload gambar seperti ini. Gitu. Jadi soal yang kayak gini, wah repot nih, nggak bisa Bapak Ibu. Dan saya buang aja ya. Ini saya buang, klik kanan, delete. Dah, ini berarti soal nomor 4. Nomor 4. Oke, ini nilainya 1 kalau jawab benar. Tipenya apa nih? Multiple choice, copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Oh, ini formatnya belum dibikin rata atas nih. Format cells. Ininya bottom tuh, kita bikin top. Terus ke sini. Oke. Ini nggak harus sih Bapak Ibu dirapin kayak gini nggak harus. Ini nggak harus ya. Cuman kebiasaan buruknya saya begitu. Kepengen dirapihin. Ini top, secara horizontal center. Ya gitu. Ya, ini udah ceritanya Bapak Ibu soalnya. Udah. Sekarang kita simpan Bapak Ibu. Simpan. Saya save as deh. File. Save as. Mungkin Bapak Ibu juga mau nyimpen sebagai gitu ya. Save as. Saya simpan namanya misalkan soal USBK latihan 2. Soal USBK pelajaran apa ya ceritanya? Biologi? Jangan deh. IT ya? Aduh, maaf. IT Pro. Latihan 2. Oke, nah ini udah. Nah, udah. Saya simpan Bapak Ibu. Sekarang, tinggal dia saya upload ke Google Classroom. Oke. Saya balik ke sini. Ya. Terus saya ke sini nih. Classesnya. Terus saya edit ini. Klik ini terus edit. Nah, di sini saya mau create form. Create form. Nah, nanti hasilnya ada di sini tuh, create form tuh. Ini saya klik, Bapak Ibu. Ini namanya masih untitled, ya diklik dulu. Diklik dulu.
Habis ini baru tinggal kita upload filenya. Caranya gimana? Caranya tinggal klik ini, add-on. Kalau Bapak Ibu menggunakan G Suite punya SMA Lazuardi, Bapak Ibu udah ada fitur ini, udah saya install di sini. Namanya Form Builder. Nih, hafalin Bapak Ibu, Form Builder. Jadi diklik, tunggu sebentar, nah ini dia nih, ya. Terus klik Start. Ini ada help-nya sebenarnya nih. Terus pilih, kan tadi Excel ya, berarti Google Sheet. Klik. Nah, dia nanyain mana file Excel-nya. Gak ada kan di sini. Mesti upload dulu Bapak Ibu. Mesti upload dulu. Nah, terus uploadnya kemana? Di sini nggak ada tombol upload. Berarti Bapak Ibu ini kita tinggalin dulu sebentar. Terus kalau di Classroom sini, Bapak Ibu bisa tambahin add file. Terus file apa tadi Excel-nya diupload ke sini. Tinggal gini Bapak Ibu, nyalain Explorer nih. Mana dia? Ini ya. Soal USBK latihan 1. Loh, lupa tadi di mana. Oh, ini dia nih. File. Save as. Tadi udah di-save kan ya? Oh, di dalam contoh soal, Bapak Ibu. Nah, tuh cara ngelacaknya. Saya tadi nggak apalin. Ada di mana? Contoh soal. Oh, ini belum di-refresh apa? Kok nggak ada ya? Ini refresh. Ah, tuh. Ini kok aneh deh, nggak nge-refresh sendiri. Jadi mesti diklik ini, baru itu kelihatan filenya yang tadi. Bikin saya bingung aja. Ya udah, di Bapak Ibu file udah ketemu, tinggal ditarik Bapak Ibu sini. Tungguin sebentar, terus arahin lagi ke sini. Kayak gitu. Terus klik upload. Ini filenya masih XLSX Bapak Ibu. Kita coba kalau XLSX itu kebaca nggak sama form builder tadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini nih, ke yang tadi nih. Oh bukan, ini mah yang tadi udah jadi ya. Ini saya close aja deh biar nggak bingung. Nih yang ini nih, yang masih untitled namanya. Ada nggak di sini? Tadi ini kan yang oh, dia tidak bisa menampilkan Bapak Ibu. Dia maunya yang Google Sheet. Nah, tuh. Lihat. Ini ikon Google Sheet Bapak Ibu yang palang hijau putih gini. Ikon Google Sheet. Sementara file tadi XLSX. Gimana supaya jadi Google Sheet? Ini kita lagi-lagi ini kita tinggal dulu. Kita balik ke sini. Ini kan tadi udah di-upload nih. Bapak Ibu klik ininya. Klik. Terbukalah filenya tuh. Terbukalah filenya. Lagi loading, tungguin sebentar. Ya. Nah, sampai sini, ini pun nggak bisa diedit. Sama kayak ketika Bapak Ibu ngisi, apa ya? Ngisi nilai apa Pali yang di Google Drive? PKN yang Excel ya? PKN, nilai ujian, itu yang dari Bu Ferda. Nggak bisa diedit, Bapak Ibu harus open with dulu. Open with apps sheet, Google Sheet. Nah, terbuka nih. Nah, terus udah terbuka sebagai file Google Sheet nih. Tapi ininya masih XLSX. Gimana dong? Ya sudah, di file save as Google Sheet. Tuh dia. Save as Google Sheet. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Kalau menggunakan file yang udah Google Sheet, Bapak Ibu ngerjain di sini kelemahannya apa? Harus ada koneksi internet nyambung terus.
Kalau nggak nyambung terus nggak kesimpan perubahannya ketika nambah-nambahin soal. Terus kalau bikinnya di Excel dulu baru di-upload ke sini ya harus diginiin. File, save as Google Sheet. Dah, diklik. Nanti hasilnya ini tuh, terbuka sheet baru lagi. Yang ini, tadi kan yang ini ya. Jadi ada 3 terbuka tuh Bapak Ibu. Ini aslinya yang ini. Terus diklik open with, terbuka yang itu. Pas yang ini di save as, save mana tadi? Save as Google Sheet, terbuka lagi yang ini. Nah, lihat nih. Nah, ini udah jadi file Google Sheet tuh. Apa tandanya? Ada bintang gini nih. Ada apa? Nggak ada keterangan, maaf, nggak ada keterangan dia itu XLSX tuh. Ya sudah, yang ini di close aja nih. Ini biar nggak pusing lihat tabnya kebanyakan. Yang ini juga di close nggak apa-apa nih. Salah nggak close. Itu mah classroomnya ya. Ya sudah. Ini yang ini nih, yang maksud saya yang ini tadi. Nah, ini udah jadi file Google Sheet nih. Berarti kalau saya balik lagi ke sini, kita balik lagi ke sini, nanti udah ada nih. Nama file apa tadi tuh ya? Soal USBK IT Pro. Nah, coba sekarang di sini ada nggak nih? Soal USBK IT Pro. IT PRO. Enter. Tuh, udah ada kan? Soal USBK IT Pro. Nah, kita klik ya, Bapak Ibu. Klik. Kalau nggak diklik, ininya nggak tombol select-nya nggak aktif, nggak nyala. Sekarang udah diklik ini, klik ini. Dah, ini lagi loading tuh. Form buildernya loading. Nah, pas sudah loading, kita geser ini. Nah, langsung tuh. Dia udah ngelink ke file USBK IT Pro. Jadi form builder ini udah ngelink, udah tersambung ke file yang ini tadi tuh. Sekarang kita tinggal ngapain? Tinggal milih tab, choose tabnya. Tab apa sih? Jadi di dalam tab tuh kayak sheet-nya lah. Di dalam file Excel kan suka ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita soalnya ada di sheet berapa? Ya udah di sheet 1, klik. Habis itu langsung jadi melebar lagi tuh, memanjang bukan melebar. Nah, terus ditanya nih, mau jenis apaan nih? Kita pilih yang paling kanan, Bapak Ibu. Jenisnya yang quiz. Nah, dengan memilih jenis yang quiz, jangan lupa nyalain ini. Range includes header. Kenapa? Karena kita file Excel-nya ada header-nya. Header apa sih? Ini header nih. Header nih. Dah, terus dia ngedeteksi tuh Bapak Ibu bahwa headernya tuh menggunakan bahasa baku form builder. Makanya dia tawarin ada 5 pemetaan yang otomatis ditemukan. Mau dipakai nggak? Saya minta jawab yes. Ya Bapak Ibu, saya anjurkan jawab yes. Kenapa? Karena saya udah rancang formnya supaya muncul yang hitam tadi tuh. Nah, udah dapat tuh. Nah, ini dia. Saya jelasin sedikit. Pertanyaan ada di kolom B. Nah, maksudnya gini. Ini kan kolom B nih. Pertanyaan atau question. Ini saya zoom dulu ya. Zoomnya mana sih? Zoom, oh ini dia. Nah, tuh. Pertanyaan atau questions ada di kolom B tuh. Ini kan B ya. Dah, saya balik lagi ke sini. Deskripsi ada di kolom C, D, E. Ya, ini udah bener deh. Deskripsi, required, sama type ada di kolom C, D, E. Nih, lihat. Deskripsi, required, sama type ada di kolom C, D, E. Udah, cocok. Jadi pemetaannya gitu. Deskripsi di mana, ini di mana gitu. Kita balik lagi ke sini. Terus, jawaban dimulai pada kolom berapa? Nah, ini dia. Kita lihat dulu. Ini kan jawaban nih. Jawaban tuh opsi maksudnya. Dimulai dari kolom apa? Dari kolom F sampai kolom J. Tuh, option 5-nya ada di J. Ya udah, kita balik ke sini. F sampai J ya Bapak Ibu, ingetin. Ini F. Yang ini end-nya, answer ends, berakhir di kolom apa? J tadi. Ya, Pak Ali, silakan. Terus kerekam ya. Correct answer at kolom apa? Nah, ini dia. Jawaban yang benar. Nah, ini dia nih, bisa dipilih Bapak Ibu mau di kolom mana tuh kunci jawabannya.
Tuh, kita kan tadi di kolom terakhir ya, di kolom terakhir sebelum poin lah. Ini kan poin ya. Coba kita lihat dulu deh biar yakin. Poin kan di kolom K tuh. Oh, poin di kolom K. Options 5 di kolom J. Tadi kan kita udah sepakatin kunci jawaban ada di kolom yang ini kan, di kolom option 5 yaitu kolom J. Ya udah, kita kunci jawabannya berarti ada di kolom J gitu Bapak Ibu. Jadi correct answer at kolom J gitu. Udah selesai nih sampai sini. Ini bisa digedein nggak? Ada pertanyaan dari teman-teman di sekolah lain suka gitu tuh. Pak, ini nggak bisa digedein Pak iniannya. Apa namanya? Kotak ininya. Nggak bisa digedein. Kolomnya sempit banget emang. Form builder nih kotak kecil gini. Ya udah sampai sini. Bapak Ibu klik get. Get tuh maksudnya apa? Settingan ini muncul tuh hasilnya di sini. Nanti dari sini baru pasang ke sana gitu. Wah, Pak Ali pulang, Pak. Bapak, Ibu, saya ditinggalin sendiri di sini. Oke, lanjut. Nah, sampai sini lihat tuh. Soal P ini kalau dibaca nih yang ini nih Bapak Ibu. Tuh. Soal pilihan ganda, tuh. Jenisnya section. Ya, saya balik lagi ke sini. Soal pilihan ganda jenisnya section tuh. Kalau saya tunjuk sini section tuh. Ada bacaan hitam section tuh. Yang ini multiple choice. Jadi type-nya tuh ya. Nah, udah. Ini kita nyalain semua checklist. Terus import selected. Nanti pas saya klik import, ini semua soal akan dituangkan ke sini. Nanti di sini ada kayak loading gitu. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kita mulai ya. Klik. Nah, tuh loading. Nanti di sini bertambah-tambah tuh. Tuh, bertambah. Tuh, bertambah. Tuh. Ini saya tuh ininya juga bergerak-gerak tuh. Ini lagi nambah tuh. Dari sini ke sini ke sini ke sini tambahin. Ini kalau saya gerakin tuh, nambah. Tuh, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kata-kata soal pilihan ganda tipenya section. Jadi di sini nih. Tuh. Soal pilihan ganda tipenya section. Deskripsinya pilihlah jawaban yang paling tepat. Hasilnya kayak gini nih, pilihlah jawaban yang paling tepat. Section buat apa sih? Section tuh kalau di Google Form buat pindah-pindah bagian, Bapak Ibu. Nah, terus bagian yang ininya gimana nih? Nah, bagian yang ininya bisa tuh kita bikin sendiri atau pakai format Microsoft Word biar depannya tuh jadi ada judul-judulnya gitu. Bisa atau bisa bikin aja sendiri seperti yang Bapak Ibu bisa biasa bikin. Nah, kebetulan saya punya format Microsoft Word kayak gini nih. Nanti di video selanjutnya aja. Di video selanjutnya tuh berarti lanjutannya yang ini ya, Bapak Ibu. Lanjutannya yang ini. Ini maaf komputernya udah berat banget ini jadinya gerakannya lambat. Nah, ini. Ini kan headernya nih. Ini header ini kalau kita upload ya pakai form builder nanti masuk ke mana tuh? Mana ini dia. Masuk ke sini, mengisi yang ini. Nanti bisa kayak gitu. Bisa. Nah, untuk sementara yang file Excel dijadiin file form builder ya kayak gini. Lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada berapa soal. Oh iya, kalau saya klik ini, kunci jawabannya udah ke setting Bapak Ibu. Oh, ini kok kunci jawabannya ada 2. Sebentar. Saya cek. Answer at kolom J. Correct answer di kolom J. F. Type at kolom C. Di mana-mana. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, begini Bapak Ibu. Coba kita lihat filenya. Tuh. Jadi dia kayak mendeteksi gitu Bapak Ibu ya. Mendeteksi. Nah, ini sama tadi saya copas lupa belum diganti. Kita nih jawaban yang benar. Nah, udah kesimpan ya. Coba saya ulang upload lagi.
Kalau mau ulang upload lagi, bisa Bapak Ibu. Jadi ini kita refresh dulu. Kan tadi ada perubahan tuh di file ini. Di file ini ada perubahan. Supaya perubahannya terasa, di sini ada urutannya. Pertama, ini kita refresh dulu, lihat tuh posisinya tuh. Posisinya ada di sini. Nah, nih. Ini ada di sini slidernya nggak mentok atas turunin dikit. Nah, sheet tuh. Ininya sheet 1. Sheet 1 tuh dari mana sih? Sheet 1 nih di sini Bapak Ibu. Tuh, sheet 1. Kalau sheet 2 kan kosong nggak ada apa-apa tuh. Nah, ini sheet 1 ya. Hmm. Kalau Bapak Ibu mau bukti nih, di ada soal. Kita rename tuh sheetnya jadi begitu, ada kata-kata ada soal gitu ya. Nanti perubahannya terasa di sini nih. Kita balik ke sini. Nih, terasa di sini. Loh kok belum masih si 1 si 2? Ya karena belum di refresh. Ini dia refreshnya. Klik, tungguin sebentar. Nah, tuh berubah kan? Klik, tuh ada soal. Gitu Bapak Ibu. Oke, udah. Terus ini tetap ini header nyalain lagi. Kenapa ini jadi berantakan lagi? Karena tadi kan habis di refresh. Ya. Oke. Terus, nah ada lagi pertanyaan gini nih yang hitam nih. Bapak Ibu jangan lupa lihat yang hitam nih. Kita jawab yes. Ada 5 pemetaan otomatis tuh. Automatic mapping yang ditemukan. Ada field automatic mapping yang ditemukan. Field tuh kolom-kolom ya Bapak Ibu. Kita klik yes. Dah sisanya ya kita isi sendiri. Answer start at column F. Nah, kebetulan saya masih ingat mulanya di F, kunci jawabannya itu bukan kunci jawaban, opsi-opsi jawabannya. Terus berakhir di kolom J. Terus ini loh Bapak Ibu. Ya kan? Ini J, ini F. Itu opsi-opsinya maksudnya. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Terus jawaban yang benar ada di kolom apa? Tadi saya sepakatin ada di kolom J, mentok ke bawah. Saya sengaja pilihnya yang di akhir supaya gampang ininya mentokin ke bawah. Gitu ya. Terus nilai atau poin ada di kolom apa? K. Nah, coba kita lihat di sini kalau nggak yakin. Tuh, poin. Ada di kolom K gitu Bapak Ibu. Udah, kita klik get. Habis get, dia nggak masuk ke sana, dia ke sini dulu. Nanti ini jadi ada. Tuh, jadi dia ada keterangan fields udah di loading ke sini tuh. Masuk lagi ke sini. Nah, dari sini upload lagi ke situ. Kalau misalkan kita nggak override, ini nggak override ya, berarti ini bertambah nih. Ini kan tadi soalnya ada segini. Kalau kita nggak override nih, kita import, klik, nanti jadi bertambah nih. Soalnya berulang-ulang gitu. Soal yang sama ada keluar lagi tuh, lihat tuh, keluar lagi, tuh, keluar lagi, tuh, ditampilkan lagi tuh. Oh, bedanya apa? Yang ini dengan yang tadi di atas? Ini udah diedit, udah dibenerin. Contohnya apa? Nih. Oh, kan udah jadi di China. Tadinya kan yang kalau yang sebelumnya kan, oh, kunci jawabannya ada 2 tuh. Oh, ada 2. Ya. Nah gitu, jadi Bapak Ibu kalau ini nggak dinyalain nih, override-nya nih, jadi akibatnya kayak gini. Kalau kita mau gimana dong? Kita timpa Bapak Ibu, kita timpa. Jadi gini, kita nyalain ini, tuh ada keterangannya merah. Kenapa warnanya merah? Karena agak-agak bahaya gitu. All existing content from the form will be overwritten. Jadi semua konten yang ada, konten tuh maksudnya soal-soal, from the form, di form ini, will be overwritten, akan ditimpa gitu ya. When you import fields, this action cannot be reverted. Tindakan ini nggak bisa dibatalkan gitu ya. Gitu, oke. Ya kita cobain aja. Ini lagi latihan. Ya ini biarin multiple choice. Dah, klik, tungguin. Jadi kayak apa ya? Kayak dimulai lagi dari nol, kayak ngisi bensin. Dimulai dari nol ya, gitu. Dah, nah, tuh, 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 udah, successfully. Tuh, gitu Bapak Ibu. Dah, tuh. Kita cek, bener nggak?
Nih. Ah, tuh. Kayak gitu. Kunci jawabannya udah bener kan, cuma di satu bagian. Yang ini juga kalau kita klik, kunci jawabannya udah ada. Enaknya gitu, kunci jawabannya udah langsung tersetting. Gitu, Bapak Ibu. Nah, gimana kalau kita nambah soal, terus pengen upload tapi nggak menimpa? Bisa. Jadi tinggal tinggal gini. Pilih aja nih matiin. Pilih mana, misalkan yang mau diupload yang ini doang. Maksudnya diupload tuh dari sini dipasang ke sini. Yang ini doang. Atau jangan yang ini deh, ini kan udah pernah ada. Kita coba bikin lagi yang baru, tambahin. Nih, di sininya kita edit. Kita tambahin. So kan tuh ya K7 range-nya sampai K7. Range-nya tuh ini. Range-nya dari A1 sampai K7. Coba kita balik ke sini. A1 sampai K7. Sampai K7. Sampai K7. Terus kita get set. Yes. Oh, karena tadi ini range-nya berubah, jadi kita mesti nyeting ini lagi. J. Terus get. Udah terimport. Nah, kan banyak tuh ke import. Oke, nih soal yang ke-6 tadi terakhir, coba kita lihat di sini. Tuh. 1 2 3 4 5. Kenapa itu 6 ya? Sebentar. Oh, ya, yang pertama tuh bukan soal, dia tapi inian apa namanya? Section tuh, section yang mana sih? Ini loh. Nih, section nih. Gitu. Ini jadi nomor 1 nih tuh. Nomor 1 gitu. Oke, makanya ini ada 6. Ya, oke, gimana kalau kita mau tambahin yang ini doang, yang lain enggak? Ya udah dimatiin dulu, biar mati semua, baru klik yang ini doang, terus Bapak Ibu klik import. Klik, nanti dia langsung nambah di. Oh ya ampun, lupa nggak dimatiin. Kacau saya. Tuh, gara-gara ini nggak dimatiin, yang ditambah itu doang 1. Ya sudah, mungkin idenya Bapak Ibu dapat ya. Gini deh, saya ulang lagi kalau gitu. Ulang begini maksudnya. Ini saya nyalain aja lagi semua. Ya. Saya import kecuali yang ini. Gitu kan. Import dah. Tuh. Lihat. Salah. Salah. Jadi gini. Itu mah dari ulang. Coba lihat. Tuh. Oh, tuh. Nah, karena dari ulang, yang tadi itu nggak ada. Nah, yang ini malah jadi nggak ada, karena dari ulang. Nah, sekarang gini, ini yang benar nih Bapak Ibu ya. Dimatiin. Kalau override tuh, ya udah yang lain ini dikosongin lagi deh, gitu deh intinya. Kalau override tuh ini dikosongin lagi, diganti dengan apa yang nyala ini. Kalau yang nyalanya sampai 5 ya 5, kalau nyalanya sampai 6 ya 6 gitu. Nah, udah. Ini mati. Ini nyalain semua tuh, sampai ininya nyala gitu kan. Klik ini juga bisa tadi. Udah. Import.
Oh, sorry. Ini kan udah ada ya. Yang 1 sampai 5 udah ada, berarti matiin. Yang ini 6 aja. Nah, gitu. 6 aja yang belum ada. Nah, gitu kan. Maaf ngebingungin ya Bapak Ibu. Jadi gini, soal 1 sampai 5 kan udah ada nih tuh. Tuh sampai 5 udah ada. Yang ke-6 yang belum. Ya udah, kita nyalain yang 6. Pastikan ininya mati. Kalau ininya nyala, nanti ini dikosongin dulu baru di-upload yang ini doang gitu loh. Gitu ya. Oke, ini saya matiin. Import. Ah, kita lihat di sini nambah tuh kan. Tuh, gitu. Udah, kita lihat apa kunci jawabannya udah ke setting. Ke setting. Loh, kunci jawabannya kok oh, salah ngeklik. Nih yang ini. Tuh, kunci jawabannya kan ada ke setting. Ya, itu dia Bapak Ibu. Mudah-mudahan videonya nggak kelamaan. Kalau kelamaan sih gampang ya Bapak Ibu, dicepetin. Ini kan menyesuaikan irama dengan yang ya kalau kelambatan tinggal dicepetin. Kalau kecepetan banyak yang komplain, takutnya gitu aja. Ya, seperti itu. Silakan dicoba-coba. Kalau ada kebingungan dicatat pertanyaannya, yang tentang yang bingungnya. Nanti kita ada video conference di besok hari atau besok. Nanti kita janjian aja di classroom. Janjian di classroom, kasih komen di sini nanti nih di classroom ini. Ya Bapak Ibu nanti masuk ke classwork, masuk ke sini nih. Mana sih? Oh ini dia nih, membuat. Bapak Ibu bisa bisa kita lihat-lihat komen di sini kan. Bapak Ibu di sini diundang sebagai guru, bukan sebagai murid. Ya, nanti di sinilah kelihatan. Ya, kita bisa komen-komenan di sini. Oke, itu dia Bapak Ibu. Tunggu aja video selanjutnya yang tentang file Microsoft Word diimport menjadi file Microsoft Word diimport apa ekspor ya? Kalau dari sisi udah di Google Drive-nya itu diimport. Kalau sekarang saya belum ke sana berarti ekspor. Nah, jadi intinya untuk diekspor menjadi Google Form gitu deh. Menjadi Google Form dari file Microsoft Word. Ya, Bapak Ibu catat kebingungannya. Ya, biar nanti di video conference nih dia linknya nih. Link untuk video conference. Nih, kita video conference ngobrol-ngobrol bareng. Nanti di sini. Saya juga bisa ngeliat layar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngeliat layar saya, nanti bisa langsung dibantu gitu. Itu saja, mudah-mudahan tidak ada kendala. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.